ibu-ibu semua, di berikutnya kita akan melanjutkan sesi kita mengenai pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Menurut ibu-ibu, apa kira-kira anak-anak yang istimewa, ibu? Bu? Anak yang istimewa, apa artinya kira-kira, ibu? Apa, ibu? Anak yang disayang. Oh, yang lain? Bu ketua kelompok. Anak yang dilebih-lebihkan, anak yang disayangi. Nah, seperti itu, ya. Oh. Jadi di sesi kita kali ini, pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Anak istimewa yang dimaksud di sini adalah seperti yang ada di flipchart kita di sini. Pengertian anak istimewa. Anak istimewa itu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus. Yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental atau intelektual dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Jadi pengertian anak istimewa di kita yaitu anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami keterbatasan fisik, mental ataupun intelektual. Jadi ini di daerah kita juga saya rasa ada mungkin beberapa orang yang mengalami atau menjadi anak istimewa. Keluarga kita juga mungkin ada. Nah, selanjutnya ibu-ibu ada pengertian lain mungkin selain ini. Jadi yang dimaksud anak istimewa tadi seperti yang saya terangkan tadi, bukan anak-anak yang dikhususkan ataupun anak-anak yang dimanja atau segala macamnya. Nah, berikut ini kita akan memutarkan video. Saya harap nanti kita bisa melihat dan mendengarkan apa kira-kira hasil yang kita lihat dari video itu. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk
papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Mak, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Nah ibu-ibu ya, kita lihat tadi video Getun. Nah, jadi dari video yang sudah kita tonton tadi, apa potensi yang kita lihat dari Getun? Potensi apa yang kita lihat dari video film Getun tadi? Atau potensi apa yang kita lihat potensi si Getun? Apa ibu? Oh, dia bisa menyuci. Yang lain? Bisa sekolah. Yang lain ibu-ibu? Oh, bisa main musik, pintar bernyanyi. Itu ibu-ibu ya. Yang lain tadi? Dia menginspirasi teman-temannya. Apalagi bu? Pintar di sekolah. Oh, itu potensi-potensinya bu ya. Getun yang kita lihat tadi di video itu merupakan anak istimewa seperti yang kita bahas kita sampaikan tadi, pengertian anak istimewa. Getun juga di sini merupakan anak istimewa. Kecacatan Getun tadi bu apa? Tidak mempunyai tangan. Tidak mempunyai tangan, kondisinya cacat seperti itu ya. Catatan itu merupakan disabilitas. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari film Getun tadi bahwa kondisi tanpa tangan tetapi dia bisa menyanyi, bisa
main musik, berprestasi di kelasnya, apalagi Bu, menginspirasi teman-teman dari keterbatasannya, ranking kelas mulai dari kelas 1 sampai di film tadi. Terusnya pantang dibantu oleh orang tua ataupun kakak adiknya di rumah. Dia bisa mahir dan mandiri, mencuci piring dan segala macamnya. Mungkin di film Getun tadi kita bisa mengambil hikmahnya. Artinya kita dengan kondisi yang masih lengkap semua, tetapi mungkin kita masih kurang bersyukur dalam hal mendukung potensi-potensi anak kita ataupun menjalani kehidupan kita. Jadi film tadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, walaupun dengan keterbatasan tetapi kita bisa sukses, bisa mandiri, bisa menyekolahkan anak-anak kita ke depan. Di sini mungkin masih ada lagi Bu Ibu. Berikutnya kita masuk atau kita lanjutkan siapa saja anak-anak yang menjadi anak-anak istimewa. Nah, di sini di flipchart kita ada pengelompokan anak-anak istimewa. Ini sesuai dengan ayat 3 pasal 3 ayat 2 Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Yang pertama di sini anak-anak yang mengalami tunanetra. Selanjutnya ada anak tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras. Yang ketujuh anak berkesulitan belajar. Ini ada juga anak-anak kita yang susah konsentrasi di belajar. Yang ke-8 ada anak-anak kita yang lambat belajar. Yang ke-9 mengalami spektrum autisma. Jadi ini juga mungkin autisme ini mungkin masalah otak juga ini, mengalami masalah di autisma. Yang ke-10 mengalami gangguan motorik. Gangguan motorik ini mungkin gangguan pergerakan atau susah menggunakan susah bergerak. Yang ke-11 menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya. Nah, jadi bisa juga anak-anak yang sekarang ini mungkin menjadi korban-korban penyalahgunaan narkoba. Mungkin narkoba ini juga sudah beredar luas sampai ke anak-anak pun bisa menjadi korban. Yang ke-12 memiliki kelainan lainnya. Kelainan lainnya ini mungkin hal-hal yang tidak ada di sini. Yang ke-13 tuna ganda, artinya mungkin ada tunanetranya juga, ada tunarungunya. Mungkin sudah nggak bisa berjalan, tetapi tambah juga lagi nggak bisa mendengar. Nah, jadi itu dia mengenai pengelompokan anak-anak istimewa di daerah kita. Ada kira-kira ini Ibu? Oh ada, ya, anak Ibu Siti. Apa anak Ibu Siti? Mengalami gangguan. Kira-kira di sini apa, masuk kemana dia ini? Oh, anaknya berkesulitan belajar. Mungkin juga masuk di sini, tergolong di anak berkesulitan belajar. Itu dari anak Ibu Siti ya. Jadi ini penggolongannya 10 pengelompokan anak-anak istimewa. Itu tadi dia Bu ya, 10 pengelompokannya yang sudah saya sampaikan tadi. Yang berikutnya, menurut kita ibu-ibu, apakah anak-anak istimewa ini rentan mengalami kekerasan di keluarga? Yang anak Ibu Siti tadi sering juga entah dipukul ataupun dimarahi di rumah. Gimana Bu? Oh nggak pernah, paling sekali-sekali mungkin dimarahi Bu ya. Nah, jadi anak-anak kita yang mengalami ataupun anak istimewa ini
rentan mendapatkan kekerasan di dalam rumah ataupun di lingkungan keluarga. Jadi kita sebagai orang tua di keluarga juga harus sering melihat dan mendengarkan jika punya anak istimewa. Jadi jangan anak-anak kita ini disembunyikan atau dibuatkan kamar khusus yang sehingga tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Juga mungkin atau mungkin gara-gara mempunyai keterbatasan ataupun menjadi anak istimewa, dia menjadi bahkan tidak disekolahkan mungkin. Sementara di daerah kita ini ada juga sekolah khusus mengangkut anak-anak yang disabilitas ataupun anak istimewa. Ada SLB juga di daerah kita ya. Jadi ibu-ibu yang masih belum menyekolahkan anaknya harusnya bisa juga disekolahkan di sekolah yang khusus seperti yang tadi ada SLB. Seterusnya kita cara mencegah anak-anak istimewa ini menerima perlakuan kekerasan. Ada kira-kira Ibu cara-caranya? Ada Pak? Ada Ibu? Di sini di website kita juga ada mungkin kertas plano, kita nggak ada, mungkin masih belum dibawa ya Pak. Kami minta pendapat yang tadi dari Bapak Ibu. Di sini pencegahan kekerasan anak istimewa, saya bacakan saja. Menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Menyadari ini bahwa kita sudah menerima kondisi anak kita. Lagi ini merupakan azab ataupun hal-hal yang berhukuman lah dari Tuhan. Jadi kita harus menerimanya, bahwa anak kita bagaimanapun kondisinya harus kita terima. Yang berikutnya, tidak merasa malu memiliki anak istimewa. Contoh dibawa ke tempat-tempat umum, dibawa ke tempat-tempat keramaian ya biasa saja, walaupun dengan kondisi anak kita yang disabilitas. Yang berikut, mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan. Contoh lingkungan dusun kita, di dekat rumah kita, kita ini juga kita berikan bergaul dengan teman-teman sebaya ataupun dengan lingkungan sekitar kita. Yang berikut, percaya bahwa anak dapat mandiri. Dengan kondisi-kondisi seperti tadi, seperti Getun, dengan keterbatasan tidak punya tangan, kedua-duanya semenjak lahir, bahwa dia bisa mandiri, bisa membantu orang tua mencuci piring, mencuci baju, membersihkan rumah, dan bahkan bisa sekolah dan pintar main piano. Yang berikut di sini memberikan kasih sayang secara wajar. Kasih sayang secara wajar ini artinya dia tidak dibeda-bedakan dengan abang atau adik-adiknya di dalam rumah kita. Terusnya mengikuti hak anak istimewa yang punya kebutuhan dasar, memenuhi hak anak yang istimewa yang merupakan kebutuhan dasarnya. Artinya kebutuhan dasar untuk anak disabilitas perlu juga diberikan, seperti makan, minum, sekolah juga harus kita berikan. Jangan karena dia disabilitas kita tidak memberikan kebutuhan dasarnya. Yang terakhir di sini memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, ini mungkin dari kita ataupun masyarakat sekitar yang tetangga ataupun keluarga kita perlu dukungan. Mereka juga sebetulnya tidak meminta hal ini terjadi, tapi ini sudah terjadi dari disabilitas. Maka mereka juga kalau bisa kita dukung. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu disampaikan mencegah kekerasan anak-anak yang istimewa. Yang berikut di sini di modul di
flipchart kita ada setelah tadi ada pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, di sini juga ini merupakan pesan-pesan kunci di flipchart kita di depan. Pesan kunci yang kita sampaikan di sini adalah anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Artinya anak yang istimewa ini, yang disabilitas tadi, mereka perlu perhatian khusus dari orang tua maupun keluarga maupun juga lingkungan. Yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Seperti Getun tadi, walaupun dengan keterbatasan disabilitas, dia bisa berprestasi, bisa bersekolah, bisa memainkan alat musik, dan pintar bernyanyi. Nah, dengan segala keterbatasannya, sementara potensinya sebetulnya ada di dalam dirinya. Yang ketiga, mengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa, membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Potensi yang ada di dalam diri Getun tadi, secara garis besarnya bisa berhasil karena mungkin mendapat dukungan dari keluarga dan orang tuanya dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi dia bisa berhasil mengembangkan potensinya. Yang keempat, anak istimewa rentan atau mudah mendapat kekerasan. Dengan anak istimewa ini mungkin dengan keterbatasannya baik keluarga maupun lingkungan gampang atau rentan mendapat kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Jadi anak-anak kita ini tadi sangat rentan menerima kekerasan dari orang-orang ataupun dari lingkungannya. Mungkin di sini sampai sini ada kira-kira Bu yang belum dipahami dari semua yang sudah kita sampaikan tadi. Sudah paham semua? Atau kembali lagi kita ulang dari awal karena belum ada yang paham? Atau sudah ngantuk ibu-ibu? Nah, jadi pesan kunci ini terhadap anak istimewa ini perlu kita perhatikan. Mungkin dicatat juga kalian Bu, dilihat-lihat nanti juga di buku pintar kita. Ya, jangan lupa sampai di rumah ya, bisa dibuka-buka dan dipikirkan kembali. Yang terakhir Ibu, kesimpulan dari pembelajaran kita di sesi pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya di sini terhadap anak istimewa. Kesimpulan bisa saya sampaikan bahwa pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Jadi sikap, perilaku dari orang tua ataupun dari lingkungan ini merupakan bentuk kekerasan ataupun dan juga mungkin perlakuan salah. Jadi ini harus kita ingat, segala bentuk sikap atau perilaku. Sikap itu mungkin tak dengan memerototi anak-anak aja pun mungkin sudah sikap yang salah. Mungkin anak-anaknya takut ataupun trauma. Yang kedua, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Jadi mungkin selama ini kita sedikit-sedikit anak-anak kita yang sering bermasalah ataupun sering tidak bisa didisiplinkan, sering melawan atau segala macamnya. Cara yang mendisiplinkan anak itu bukan harus dengan kekerasan, mungkin dengan cara-cara yang lain ataupun mungkin dengan bahasa-bahasa yang lebih bisa dimengerti anak. Yang ketiga, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapa saja pun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat.
Jadi pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak ini bisa saja terjadi di mana-mana. Yang di lingkungan rumah kita, di rumah kita sendiri pun bisa terjadi. Selanjutnya, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Kita sebagai orang tua punya kewajiban mencegah agar anak-anak kita terlindungi dari hal-hal tindak kekerasan dan perlakuan salah. Jadi kita orang tua menjadi pelindung, wajib mencegahnya. Yang kelima, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain. Nah, di sini mungkin pencegahannya bisa dilakukan melalui pertama deteksi dini. Nah, deteksi dini ini melihat fisik ataupun kondisi anak, mungkin tak ada luka atau segala macamnya. Terus jika kondisi anak tadi sudah kita periksa, kita membawa anak ini ke tempat yang aman, atau mungkin melaporkannya ke RT RW ataupun ke polisi setempat jika terjadi tindak kekerasan yang mungkin sudah berlangsung. Seterusnya kita bisa juga menghubungi lembaga layanan setempat seperti di depan sini ada TEPSA dengan nomor telepon call centernya P2 TP2A. Nah, ini juga mungkin ada di daerah kita. Ini berkoordinasi dengan dinas dinas PMD kalau nggak salah saya. Seterusnya ada KPAI dengan nomor hotline teleponnya, juga hotline polisi, dan pengaduan KPP dan PA dengan nomor HP. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita di hari ini, sesi maaf dulu lagi batuk-batuk ini, kurang enak badan, musim hujan juga. Jadi itu tadi kesimpulan dari pencegahan kekerasan terhadap anak.